Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid At-Taubah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awal tahun 2025 sekaligus awal bulan Rajab adalah momentum bagi kita untuk menjadikan bulan ini bulan persiapan menuju Ramadan. Bulan Rajab bulan menanam kebaikan. Bulan Sya'ban menyirami kebaikan dengan keikhlasan, dengan istiqamah, dengan sabar melaksanakannya. Memasuki Ramadan bulan panen kebaikan. Sebagai bulan persiapan, bulan Rajab memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, bulan Rajab itu yang disebut dalam Al-Quran surah At-Taubah arba'atul hurum, 4 bulan mulia. 4 bulan di mana di zaman Rasulullah diharamkan untuk berperang. Bulan yang dimuliakan Allah, yaitu dijelaskan oleh Rasulullah berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan bulan Rajab ini juga termasuk bulan yang dimuliakan. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Berkah Rajab, berkah Sya'ban, dan sampai umur kita di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan di mana a'zamu ajran, pahala berlipat ganda, pahala yang besar ketika kita melakukan kebaikan di bulan Rajab ini. Tetapi juga sebaliknya a'zamu ismun, bulan di mana dosa lebih besar
dosanya ketika kita melakukan kemaksiatan, kezaliman. Bulan Rajab adalah bulan di mana bulan ini ada peristiwa besar dalam panggung sejarah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Isra dan di Mi'rajkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menuju Sidratul Muntaha menerima perintah salat 5 waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari peristiwa Isra Mi'raj inilah kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Perintah solat berbeda dengan perintah yang lainnya. Perintah yang lainnya Allah cukup turunkan ayat. Perintah puasa misalnya cukup turun ayat, ya walladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah zakat cukup turun ayat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Perintah haji cukup turun ayat, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Tapi ketika Allah merintahkan solat tidak cukup turun ayat, Allah langsung memanggilnya. Karena itulah Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Wa man taraka faqad adamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan agamanya. Bahkan dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu as-shalah. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah salat. Ketika sholat kita diterima, maka seluruh amaliyah kita diterima. Puasa kita, zakat, infak, sedekah, haji, umrah kita diterima. Ketika sholat kita ditolak, maka seluruh perintah Allah pun akan ditolak. Dan perintah sholat itu terjadi di bulan mulia, bulan Rajab ini. Bulan Rajab tahun ini berbarengan dengan awal tahun Hijriah 2025. Inilah sebagai momentum kita agar menjadikan pergantian tahun adalah terjadi perubahan yang lebih baik. Sebuah pepatah mengungkapkan hikmah, man kana yaumu khairan min amsihi. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, akidahnya, imannya lebih meningkat, ibadahnya lebih ikhlas, istiqamah, baca Al-Qur'annya, zikirnya, doanya, istighfar, salawatnya lebih meningkat, akhlaknya lebih mulia, maka dia adalah rabihun, orang yang sukses, orang yang beruntung. Tetapi kalau man kana yaum misla amsihi fa huwa khasirun, siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada peningkatan, sama saja ibadahnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, istighfarnya sama dengan tahun kemarin, maka dia rugi. Kenapa disebut rugi? Umurnya bertambah, tetapi usianya berkurang. Semakin berkurang jatah hidupnya di dunia, tapi amaliyahnya tidak meningkat, maka dia rugi. Apalagi man kana yaumu syarrun min amsihi, siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih buruk dari kemarin. Tahun kemarin rajin ibadah, tahun ini malas ibadah. Tahun kemarin rajin ke masjid, tahun ini tidak mau ke masjid. Tahun kemarin rajin berjamaah, tahun ini tidak mau berjamaah. Tahun ini pelit bersedekah, padahal tahun kemarin rajin bersedekah. Lebih buruk, bahwa mal'unun, maka dia dilaknat, celaka, na'udzubillah min zalik. Momentum perubahan tahun adalah momentum perubahan yang lebih baik lagi. Apalagi di bulan Rajab, bulan menuju Ramadan, bulan persiapan Ramadan, bulan menanam kebaikan yang nanti akan kita panen di bulan suci Ramadan. Persiapkan hati dengan hati yang bersih, persiapan ilmu dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah, persiapan harta dengan rezeki yang halal, lalu persiapan fisik yang sehat. Ketika nanti memasuki Ramadan, kita indah nikmat dalam melaksanakan ibadah.
bulan Rajab, bulan yang mulia. Lalu apa ibadah-ibadah di bulan Rajab yang disunahkan? Yang pertama, puasa sunnah. Memang tidak ada dalil sahih tentang kita keutamaan puasa sunnah Rajab, tetapi keutamaan puasa di bulan Arba'atul Hurum itulah yang disunahkan dalam hadis Rasulullah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab adalah bulan haram. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Apalagi kalau di antara kita, keluarga kita punya hutang puasa, maka saat tepat untuk mengqadha puasa Ramadan yang lalu. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan Rajab ini lebih instan lagi kita membaca Al-Quran, memahaminya, menghayati, mengamalkannya. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, apa itu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Yang ketiga,